Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan dalam rangka menyaksikan video persentase kelompok 4 pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Untuk itu kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Kurva Kepuasan Sama. Silahkan menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kansa Sawitri. Saya akan menjelaskan apa itu kurva kepuasan sama. Jadi, kurva kepuasan sama adalah suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan sama yang sama besarnya. Kurva kepuasan sama menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmatinya dari mengonsumsi barang-barang tersebut. Dalam kenyataannya, konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkannya sebab dibatasi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakannya. Untuk menggambarkan kurva kepuasan sama, perlu dimisalkan bahwa seseorang konsumen hanya akan membeli dan mengonsumsi dua barang saja, yaitu makanan. Contohnya adalah makanan dan pakaian. Permisalan lain adalah cita rasa masyarakat tidak berubah dan konsumen bebas untuk menentukan kombinasi barang, makanan, dan pakaian yang diinginkannya. Yang kedua, kombinasi barang yang menunjukkan kepuasan sama. Kita lihat dalam tabel 1.1 ditunjukkan 6 gabungan makanan dan pakaian yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya kepada seorang konsumen. Apakah gabungan A, B, C, D, E, atau F yang akan dikonsumsi? Untuk konsumen tersebut, kepuasan yang diperolehnya tidak berbeda. Gabungan manapun akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Artinya, kalau konsumen itu mengonsumsi sebanyak 10 makanan dan 2 pakaian gabungan A, maka mengonsumsi 7 makanan dan 3 pakaian gabungan B, atau 5 makanan dan 4 pakaian gabungan C, atau gabungan makanan dan pakaian lainnya yang terdapat dalam tabel 1.1. Oleh karena itu, gabungan barang seperti yang ditunjukkan oleh keadaan A, B, C, D, E, dan masing-masing memberikan kepuasan yang sama besarnya, maka dikatakan konsumen itu bersikap tak acuh dalam membuat pilihan tersebut. Baik, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Ummul Mutmainnah, NIM 90500121089. Saya akan membawakan materi yaitu garis anggaran pengeluaran. Kurva kepuasan sama menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmati dari konsumsi barang-barang tersebut. Dalam gambaran itu belum ditunjukkan sampai mana kemampuan konsumen untuk membeli berbagai gabungan barang-barang tersebut. Dalam hakikatnya, konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkan sebab ia dibatasi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi oleh konsumen adalah bagaimana ia harus membelanjakan pendapatan yang ada padanya sehingga pengeluaran tersebut menciptakan kepuasan yang paling maksimum kepadanya. Adapun contoh garis pengeluaran anggaran, yaitu misalnya dalam menggambarkan kurva kepuasan sama, dalam penggambaran garis anggaran pengeluaran perlu dimisalkan bahwa konsumen akan membeli dua jenis barang. Dalam analisis ini misalkan akan membeli makanan dan pakaian. Misalkan seorang konsumen menyediakan uang sebesar 90.000 untuk membeli makanan dan pakaian. Harga makanan adalah 6.000 setiap unit dan harga pakaian adalah 9.000 untuk setiap unit. Berdasarkan pada pemisalan tersebut, ditunjukkan beberapa gabungan dan makanan yang dapat dibeli oleh konsumen dengan uang sebesar 90.000.
Jika konsumen tersebut membeli 15 unit makanan, ia harus membayar 15 kali 6.000, yaitu 90.000. Oleh karena itu, konsumen tersebut tidak dapat membeli pakaian 1 unit pun. Materi selanjutnya yaitu efek penggantian dan efek pendapatan. Untuk memisahkan efek penggantian dan efek pendapatan tersebut, perlu dilihat keadaan keseimbangan yang tidak dipengaruhi oleh efek pendapatan. Ketika menjelaskan perkaitan antara teori nilai guna dan teori permintaan, telah diuraikan bahwa hukum permintaan yang menyatakan bahwa ceteris paribus, jika harga naik permintaan akan berkurang, atau sebaliknya, jika harga menurun maka permintaan akan bertambah. Dapat diterangkan dengan menganalisis 2 faktor, yaitu efek penggantian dan efek pendapatan. Dalam uraian itu pada hakikatnya diterangkan bahwa penurunan harga akan menambah permintaan karena yang pertama, konsumen lebih banyak mengonsumsi barang tersebut dibanding dengan barang lain, atau dapat dikatakan sebagai efek penggantian. Yang kedua, penurunan harga menambah pendapatan real konsumen, dan kenaikan pendapatan real konsumen ini akan menambah konsumen berbagai barang, atau dapat dikatakan sebagai efek pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawarudin, NIM 90500121076. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang membentuk kurva permintaan. Untuk memisahkan efek pengganti dan efek pendapatan tersebut, perlu dilihat keadaan keseimbangan yang tidak dipengaruhi oleh efek pendapatan. Keadaan seperti itu dapat diubah dengan menentukan keadaan. Selain dengan cara itu, sifat permintaan konsumen dapat pula diterangkan dengan menggunakan analisis kurva kepuasan sama. Cara menerapkan permintaan konsumen dengan menggunakan analisis kurva kepuasan sama adalah seperti ditunjukkan dalam gambar 1.6. Dalam membuat gambar 1.6, dimisalkan pendapatan konsumen adalah tetap sebagai Y. Pada permulaannya, harga makanan adalah PM dan harga pakaian adalah PA. Dengan demikian, pada permulaannya garis A menggambarkan garis anggaran pengeluaran konsumen tersebut. Garis A menyinggung kurva kepuasan sama U1 di titik E. Oleh karena itu, jumlah pakaian dikonsumsi adalah Q unit. Seterusnya, misalnya pendapatan dan harga maka tidak mengalami perubahan, tetapi harga pakaian menurun dan sekarang telah menjadi PB. Dengan perubahan ini, maka garis anggaran pengeluaran sekarang ditunjukkan oleh garis B. Ia disinggung kurva kepuasan sama U2 dan titik E1. Keseimbangan ini menggambarkan bahwa pakaian yang dikonsumsi telah meningkat menjadi Q1 unit. Misalnya, penurunan lebih lanjut berlaku ke atas harga pakaian. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.